saya Vina Ayu, sedang berada di kediamannya Pak Andi Rustono, tepatnya di Padepokan Lintang Kemukus. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Andi. Come on. Saat ini saya sedang berada di Padepokan Lintang Kemukus, tepatnya di Paduraksa, bareng Bung Andi Rustono atau biasa dikenal dengan Bung AR. Gimana kabarnya Bung AR? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, saya ingin bertanya-tanya atau berbincang-bincang dengan Bung AR tentang mengenai situasi perpolitikan di Pemalang yang kian menghangat. Ya, wajar saja ya kalau pada saat ini menjelang pilkada, karena ada 3 kontestan pilkada dan masih pada batas-batas yang wajar, belum panas sebenarnya, masih menghangat. Iya. Ya, saya kira wajar sih. Oh iya, lalu bagaimana dengan adanya isu orang yang mengklaim bahwa kader anggota PDIP, partai pengusung Pak Agus Sukoco dan Eko Priyono katanya loncat pagar mendeklarasikan tidak loyal pada keputusan partai. Bagaimana itu, Bung Andi? Mestinya mereka buka baju dulu ya. Saya kira haknya mereka untuk mendukung maupun tidak mendukung. Dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi mereka, ya pragmatis lah. Mungkin di tempat yang lama mungkin mereka kurang kopen. Lah dia mencari di tempat yang baru agar eksistensi mereka terakui. Karena selama ini mereka tenggelam. Mencari agar mereka kopen di tempat yang baru. Tapi kalau mereka atas dasar pribadi, itu nanti hasilnya akan kecewa juga. Mereka akan tersingkir dengan sendirinya kalau mereka hanya jadi benalu di tempat yang baru juga. Demikian Mbak Dina. Iya, terus ini ada beberapa mantan pejabat, misalnya Pak Budi Raharjo, mantan Sekda Pemalang yang mendukung calon nomor 2. Itu menurut Bang Andi bagaimana? Kawan BR ya. Saya baik hubungannya dengan beliau dan saya pernah membantu istrinya konsolidasi sebagai pada saat pencalonan legislatif istrinya. Seorang BR itu orang yang loyalitasnya tidak perlu dipertanyakan kembali. Dia loyal banget dengan Pak Bupati yang sekarang. Kalaupun sekarang ada di pihak lain, itu yang jelas itu adalah taktik strategi kami agar mereka ditempatkan di sana. Itu saya tidak meragukan loyalitas beliau, kesetiaan beliau dengan Bupati sekarang, mantan atasannya, mantan bosnya dia. Dan sekali lagi ini kader-kader partai pun pengusung itu yang ada di sana pun juga sama. Itu salah satu strategi kita agar mereka ada di sana dan banyak informasi yang didapat. Dan itu mereka adalah orang-orang yang setia dan loyal. Begitu Mbak Amina. Oh seperti itu. Terus bagaimana soal tentang kelangkaan pupuk itu Pak? Menarik sekali nih, karena ini dicuatkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tahu persoalannya. Saya kebetulan berkecimpung di dunia agrobisnis, di dunia pertanian.
Kalau Mbak Wina perlu tahu bahwa ada sekitar 38.000 hektar lahan pertanian kita, sawah. Dan memasuki MT2 ke MT3 atau musim tanam 3, itu memang musim tanam 3, kalau masyarakat petani kita mengenalnya adalah pelanggaran, itu memang tidak dialokasikan pupuk. Kuotanya itu MT3 itu tidak ada. Kenapa? Pada saat masyarakat ini di masa pengeringan atau masa belagan, itu dengan tidak menanam itu untuk menghentikan siklus hama. Tetapi itu haknya petani karena memang banyak petani penggarap kalau tidak digarap rugi. 6.000 hektar pada saat MT3 itu petani menanam, itu 6.000 hektar. Karena kuotanya itu tidak ada, maka didatangkan ya dari kecamatan lain yang tidak melakukan MT3. Contohnya misalkan di Ulu Jami dan Somal, karena di sana sedang ada perbaikan infrastruktur pengairan. Yang saya dan kawan-kawan lakukan itu berdialog, berdiskusi dengan produsen pupuk, distributor pupuk, dinas pertanian dan yang terkait termasuk perdagangan, dan tidak lupa juga yaitu pihak bank BRI yang mengeluarkan kartu tani. Nah, ini akhirnya pupuk ini terdistribusi dengan baik. Kalau ada di wilayah selatan yang tidak terpenuhi, itu ada beberapa oknum agen yang menyalahgunakan dan tidak didistribusikan ke para petani. Ini pupuk yang bersubsidi. Itu ada peristiwa itu dan kami laporkan ke bahkan ke Mabes Polri. Itu yang kami lakukan dengan kawan-kawan. Berdialog dengan DPRD dan kami melakukan aksi itu demi terpenuhinya pupuk petani di Kabupaten Pemalang. Kami tidak sekedar wacana, tapi kami melakukan itu. Demikian. Melakukan tindakannya. Iya. Ya, terus bagaimana tentang kerusakan jalan yang ada di Pemalang, Pak? Kerusakan jalan itu isu seksi ya. Kalau menjelang Pilpres, menjelang pemilihan gubernur, apalagi bupati. Ada beberapa yang ketidakpahaman masyarakat kita atau memang tidak mau paham. Dan memang ada juga yang memang terlupakan. Ya, jadi ada, kalau untuk jalan desa jelas itu dianggarkan anggaran dana desa. Kalau jalan kabupaten jelas itu jadi urusannya kabupaten. Kalau jalan itu provinsi yang memang jadi urusannya provinsi. Tetapi bukan berarti jalan provinsi, kabupaten itu tidak intervensi. Setidak-tidaknya melaporkan, itu juga sudah salah satu bentuk kepedulian. Dan itu memang sebuah keharusan bagi pemerintah. Ada beberapa persoalan ya di beberapa desa yang khususnya di Kecamatan Pemalang, tepatnya di Desa Bojong Nangka itu, ada salah satu ruas jalan yang diklaim itu adalah jalan milik PG Sumberharjo. Jadi ada etika yang harus dilakukan untuk membangun itu, karena ternyata mereka minta sewa. Itu ada juga. Kalau ada beberapa tempat yang memang belum dibangun atau infrastruktur itu belum terbangun, ya di tahun 2020 kita sama-sama tahu lah bahwasannya jangankan di daerah, dari pusat pun sama-sama ada beberapa pembangunan infrastruktur yang saya dengar dan saya mencari informasi itu, anggaran itu banyak juga terserap ke penanganan pandemi COVID-19. Banyaknya anggaran yang terserap pada pandemi
penanganan pandemi COVID-19. Itu yang dijadikan alasan pihak pusat, provinsi maupun daerah. Dan realitanya memang adanya pandemi ini juga mempengaruhi banyak aspek. Ya, dan kita yang para seniman juga banyak yang tidak mendapatkan job atau karena banyak larangan dari mulai bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni itu kita juga tiarap, terutama para pemilik sound system dan lain sebagainya. Ini kan juga salah satu dampak COVID-19. Lebih-lebih pembangunan infrastruktur jalan itu juga demikian. Saya kira begitu Mbak Wina. Oke Pak Andi, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana saran untuk para pendukung paslon yang ada di Pemalang ini? Ya, kita berbeda, tapi kita tetap bahwa Pemalang lah yang dinomorsatukan. Dan kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, itu yang terpenting. Boleh berbeda, tapi kita seduluran salawase. Oke. Oke, terima kasih Bung Andi. Demikian obrolan kami bersama Bunga R. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.